Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah, berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait Inspektorat Kota Parepare menggelar sosialisasi maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021 yang diselenggarakan di ruang Puskomref, kantor Dinas Kominfo Kota Parepare. Pemerintah Kota melalui Inspektorat Kota Parepare menggelar sosialisasi penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021 yang diselenggarakan di ruang Puskomkref kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Selasa 24 Agustus 2021. Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka Kepala Inspektorat Kota Parepare Husni Syam dengan menghadirkan Agus Rianto, Koordinator Pengawasan Bidang APD 2, dan Agus Supriyatna, Auditor Muda sebagai pemateri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP terintegrasi, sehingga nantinya dapat melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP sesuai dengan peraturan BPKP tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemancangan pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie resmi dimulai. Pemancangan tiang pertama dari 300 tiang pancang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH didampingi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dan perwakilan unsur Forkopimda. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH melakukan pencanangan sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Terapung Baharudin Yusuf Habibie yang berlokasi di kawasan Pantai Mati Rotasi, Kelurahan Capak Galung, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare pada Rabu 25 Agustus 2021. Secara resmi saya nyatakan pencanangan pembangunan Masjid Terapung Baharudin Yusuf Habibie dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, dimulai. Masjid Terapung ini dirancang untuk menambah ikon destinasi religius di Kota Parepare dan menguatkan eksistensi Parepare sebagai kota B.J. Habibie. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik usai melakukan pencanangan pembangunan Masjid Terapung Baharudin Yusuf Habibie mengatakan hadirnya Masjid Terapung Baharudin Yusuf Habibie sebagai suatu bukti bahwa masyarakat Kota Parepare selangkah lebih maju lagi menuju peradaban yang lebih modern dan religius. Ini suatu bukti lagi bahwa masyarakat Parepare, rakyat saya melangkah selangkah lagi menuju peradaban yang lebih modern dan religius. Masjid ini adalah simbol bahwa Baharudin Yusuf Habibie hadir di kota religius. Dan memang Bapak Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok pribadi yang sangat religius. Jadi saya wujudkan sebagai suatu simbol kekuatan bagi masyarakat Parepare bahwa telah hadir Masjid Terapung yang insya Allah termegah di Sulawesi Selatan. Masjid Terapung ya. Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim, unsur Forkopimda, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare, serta tamu undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya terkait Masjid Terapung B.J. Habibie yang nantinya dapat menampung 1.000 jamaah direncanakan akan rampung di bulan Desember mendatang. Kehadiran Masjid Terapung Baharudin Yusuf Habibie sebagai suatu ikon religi baru di Kota Parepare dipastikan menambah destinasi wisata baru serta memperkuat identitas religius di kota yang juga dijuluki kota ulama dan kota santri. Hadir dengan desain perpaduan modern, religius, artistik dengan view laut dan panorama alamnya semakin menambah daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke sini. Masjid yang akan dibangun selama 160 hari kalender
atau selesai pada tanggal 29 Desember 2021 mendatang dengan nilai pekerjaan sebesar 28 miliar lebih, berdiri di atas 300 tiang pancang sejauh 80,5 meter dari bibir pantai dengan daya tampung 1.000 jamaah. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Insinyur Samsudin Taha dalam laporannya saat pencanangan pembangunan Masjid Terapung tersebut. Terapung B.J. Habibie ini akan dilaksanakan selama 160 hari kalender atau sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 2021 dengan nilai pekerjaan sebesar 28 miliar 920 juta 158 ribu rupiah. Pembangunan Masjid Terapung ini akan berdiri di atas 300 tiang pancang, Pak Wali. Setiap tiang pancang panjangnya bervariasi antara 10 meter sampai 30 meter. Bangunan Masjid Terapung B.J. Habibie ini terletak sejauh 85 meter dari tanggul pantai Mati Rotasi. Masjid B.J. Habibie direncanakan mampu menampung 1.000 jamaah yang terdiri atas untuk bangunan utama 700 jamaah, untuk pelataran sebanyak 300 jamaah. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan PWS HMH pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa Masjid Terapung B.J. Habibie nantinya yang termegah di Sulawesi Selatan dan betul-betul terapung. Kehadiran masjid ini juga sebagai salah satu wujud cinta yang hadir dari lubuk hati kita terhadap cinta akan ilahi. Dari kota cinta akan ilahi, salah satu cinta yang terbenam dalam hati kita, lubuk hati kita, pikiran kita adalah cinta akan ilahi. Saya implementasikan hadirnya Masjid Terapung, insya Allah termegah dan betul-betul terapung se-Sulawesi Selatan ini. Terima kasih kepada kita. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, upaya mengkampanyekan program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan, KPP Pratama Parepare menggelar kegiatan pajak bertutur yang diikuti sejumlah pelajar tingkat SMA se-Kota Parepare. Dalam rangka mengkampanyekan program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan pajak bertutur 2021 secara serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya kantor pelayanan pajak Pratama Parepare yang diikuti pelajar dari SMA Negeri 1 Baru, SMA Negeri 2 Parepare, dan SMA Muhammadiyah Parepare secara virtual pada Rabu 25 Agustus 2021. Melalui kegiatan ini, para peserta yang merupakan calon generasi emas diharapkan bisa mengenal pajak dan menjadi generasi sadar pajak sehingga APBN akan meningkat nantinya. Seperti yang diketahui, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara. Sekitar 70% penerima negara berasal dari pajak, sehingga pajak adalah tulang punggung pembangunan. Banyak manfaat dari pajak yang dinikmati bersama, salah satunya pembangunan jalan. Namun masih banyak oknum yang melakukan penyelewengan pajak dan enggan melakukan pembayaran. Sebagai generasi Z yang merupakan calon generasi emas, kontribusi anak muda dalam perpajakan merupakan wujud bela negara karena telah ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pajak bertutur ini memang salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yang memang rutin dilakukan setiap tahun. Nah, jadi kebetulan untuk pajak bertutur 2021 ini memang masih masa pandemi. Gitu. Teman-teman yang memang pertama dari sekolah dasar, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Nah, jadi memang kalau untuk KPP Pratama Parepare ini kan memang wilayah kerjanya itu kan pertama Kota Parepare, kemudian Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Nrekang. Nah, kebetulan memang yang tadi join bersama KPP Pratama Parepare itu memang yang di wilayah Kota Parepare dan Baru. Karena di KP2 di Pindrang, Sidrap, dan Nrekang itu mereka memiliki KP2KP. Nah, mungkin teman-teman akan tahu KP2KP itu beda nggak dengan KPP? Sedikit mirip karena mereka memiliki tugas dan fungsi lebih ke penyuluhan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti yang memang lokasinya di Sidrap, Pindrang, dan Nrekang, di sana ada KP2KP. Tapi untuk yang di Baru juga ada di MPP ya. Jadi tadi acara itu memang 3 SMA yang kami pilih. Sebenarnya banyak sih sekolah SMA lainnya, cuman ya itu karena mungkin model model pelaksananya itu kan Zoom meeting ya.
Jadi kami itu mencari teman-teman SMA yang sudah agak gedean dikit gitu, jadi bisa mengoperasikan dan sebagainya. Sebenarnya pengen ke teman-teman SD, juga ke adik-adik SMP juga pengen, tapi kalau SD mungkin masih terlalu kecil ya, itu seperti itu. Nah, tujuannya untuk pajak bertutur ini memang pertamanya itu sadar pajak. Nah, jadi harus sadar pajak dulu, menumbuhkan sejak dini gitu ya. Kalau yang sudah wajib pajak itu memang diharapkan sudah jelas tahu banget sadar pajak. Jadi ini dari teman-teman yang masih bibit-bibit yang tadi dibilang mereka ini generasi Z ya, generasi Z ini calon generasi emas. Jadi sekitar 20 sampai 25 tahun mereka lah yang akan membangun negeri ini. Nah, itu intinya seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pada kegiatan sosialisasi program inklusi kesadaran pajak, KPPM Pratama Parepare juga menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Dalam pelaksanaan kegiatan pajak bertutur pada 25 Agustus 2021 yang dilakukan secara serentak, KPP Pratama Parepare juga menyelenggarakan sejumlah perlombaan. Selain dalam rangka sosialisasi program inklusi kesadaran pajak, perlombaan yang mengusung tema Generasi Muda Sadar Pajak Wujud Bela Negara ini juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Adapun jenis-jenis lomba yang diselenggarakan diantaranya TikTok Challenge, poster, kuisis, dan pantun. Pada kegiatan tersebut, para peserta yang merupakan pelajar tingkat SMA nampak antusias dalam mengikuti jalannya perlombaan. Di keempat games itu, teman-teman media bisa tahu. Jadi sasaran yang hari ini kita berikan informasi mengenai pajak, ternyata kita cukup mengingatkan, kalau menurut saya. Karena kalau untuk memberikan informasi baru tidak juga, mereka sudah jauh lebih tahu. Nah, itulah ya, semoga bibit-bibit itu nanti akan berkembang menjadi mindset mereka nanti ke depannya. Di akhir kegiatan, para pemenang maupun peserta mendapatkan sertifikat digital. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usotun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.